Aksi kolektif untuk pendidikan bermutu di Hari Pendidikan Nasional. Puluhan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi menggelar unjuk rasa di Kota Ternate. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Faradila Sultan Batua. Saudara pemirsa, pimpinan serta seluruh karyawan LPP TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan selain itu sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saudara, berikut kita ikuti informasi Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Provinsi Maluku Utara berlangsung dengan hikmat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang penghormatan terhadap jasa tokoh pendidikan, namun menjadi refleksi untuk memperkuat komitmen dalam kualitas pendidikan. Berikut laporan dari reporter Sandi Sunarto dan juru kamera M. Gifari. Baik pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara peringatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan. Dan upacara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, jajaran Forkopimda, tenaga pendidik, serta perwakilan peserta didik, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para tokoh pendidikan dan sekaligus memperkuat komitmen dalam memajukan sektor pendidikan. Dan pemirsa, peringatan tahun ini juga Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pesan Menteri Pendidikan. Hari Pendidikan Nasional menurutnya harus dijadikan sebagai momentum refleksi sekaligus upaya untuk meningkatkan semangat dalam memajukan dunia pendidikan. Dan pemirsa, berikut kutipan saat Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan pesan dari Menteri Pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, menemukan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang, untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem omong asa, ilmu, asi, kasih sayang, dan asuh pendampingan pembinaan. Baik pemirsa, sementara itu pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan di Maluku Utara. Dan melalui momentum ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam menciptakan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Sandi Sunarto dan juru kamera M. Gifari melaporkan. Saudara, memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara. Upacara berpusat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Wakil Gubernur Maluku Utara membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam amanat tersebut disebutkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memerlukan kolaborasi dan peran aktif dari seluruh elemen, baik pemerintah, tenaga pendidik maupun masyarakat. Kolaborasi kolektif dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.
Selain itu, seluruh pihak juga diharapkan dapat terus berinovasi dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh. Melalui semangat kebersamaan, diharapkan pendidikan bermutu dapat diwujudkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, sejumlah masyarakat menyampaikan pandangan dan harapan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Indonesia terkhusus di Maluku Utara. Berikut ungkapan hati masyarakat terkait pendidikan dan harapan di Maluku Utara. Harapannya adalah bahwa anak-anak Maluku Utara itu setelah lulus sekolah nanti tidak perlu mencari kerja di luar Maluku Utara atau tidak menambah angka pengangguran, tetapi setelah lulus bisa masuk di dunia kerja di Maluku Utara dan memiliki kapasitas dan skill yang dibutuhkan oleh industri masa depan. Sampai mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Semoga pendidikan di Maluku Utara semakin maju, karena itu saya mengajak kepada seluruh guru, para tenaga pendidikan, dan seluruh insan pendidikan bersatu padu membangun pendidikan Maluku Utara. Kebijakan Ibu Gubernur memberikan ruang tanpa batas kepada generasi emas Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan, baik pendidikan dalam ruangan, tatap muka maupun pendidikan jarak jauh. Ini semua diberikan ruang kepada seluruh anak negeri ini untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya agar bisa meraih mimpi-mimpi indah di masa depan. Segudang harapan publik dan masyarakat, stakeholder yang begitu banyak, itu tidak bisa kita kerjakan kalau tidak ada kolaborasi. Pendidikan itu tidak mutlak dilakukan oleh instansi tertentu, tetapi ekosistemnya harus dibangun. Siapa yang terlibat di situ? Yang terlibat di situ pemerintah dalam hal ini pendidikan dan semuanya. Kemudian ada orang warga sekolah dan masyarakat. Iya, harapan kita adalah apa yang sudah diletakkan oleh Bapak Pendidikan ini tentu adalah merupakan motivasi bagi anak generasi selanjutnya, dan harapan kita ke depan bahwa seluruh anak negeri itu mengukir prestasi itu kiranya lebih baik dari para pendiri pendidikan sebelumnya. Itu harapan kita. Menurut saya Hari Pendidikan ini sangat baik untuk anak-anak masa depan, karena anak-anak Maluku Utara membutuhkan pendidikan yang baik. Banyak yang tidak dapat pendidikan. Hari pendidikan itu sangat baik karena banyak anak-anak yang mungkin sekarang kurang dilirik ya. Jadi untuk Hari Pendidikan sendiri itu bagus karena dari program yang Ibu bilang tadi itu bisa dirasakan oleh semua siswa gitu. Jadi semua siswa tahu untuk Hari Pendidikan itu ke depannya bagaimana. Hari Pendidikan itu merupakan dasar fondasi bagi seorang manusia yang bermakna bahwa pendidikan itu adalah menuju masa depan yang lebih baik. Ya, karena pada dasarnya manusia tanpa pendidikan itu ibarat rumah tanpa fondasinya. Ini menandakan bahwa kita mengingat kembali bahwa Hari Pendidikan itu sangat momentum yang sangat besar, sangat bagus untuk mengingat kembali bahwa pencetus pendidikan itu Ki Hajar Dewantara. Makanya itu kami setiap tahun diperingati. Harapan saya di Hari Pendidikan, semoga siswa-siswa di Maluku Utara ini bisa belajar lebih giat lagi dan tidak memanfaatkan AI sebagai jawaban untuk ujian.
Saudara, informasi Maluku Utara kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Utara hari ini, dan berikut kita ke informasi selanjutnya. Saudara, puluhan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi menggelar unjuk rasa di Kota Ternate untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Massa mendesak pemerintah memperbaiki sistem kebijakan demi kesejahteraan buruh Indonesia dan khususnya di Maluku Utara. Puluhan massa aksi dari Front Perjuangan untuk Demokrasi menggelar aksi pada Jumat siang hingga sore hari. Aksi dipusatkan di depan kediaman Gubernur Maluku Utara dan kantor Wali Kota Ternate. Aksi dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan tujuan mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan kepada para buruh. Yasir Asair, koordinator aksi, menyampaikan gerakan May Day bukan sekedar seremoni atau kampanye hari kemenangan buruh, namun bentuk kritik terhadap pemerintah atas lemahnya kebijakan yang berpihak kepada buruh. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan nanti. Yasir Asair mengaku pada peringatan May Day kali ini, massa mendesak pemerintah untuk menaikkan upah buruh dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Mereka juga mendesak adanya pendidikan gratis serta penyediaan jalan tani bagi petani di Maluku Utara. Nah, tentu merayakan Hari May Day ini bukan tentang seremonial mengkampanyekan terkait dengan kemenangan buruh, tetapi ini tentang pemberontakan atau perlawanan yang itu kemudian dibangun atas amarah rakyat terkait soal ketidakpedulian pemerintah Provinsi Maluku Utara atau umumnya instansi paling tinggi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabumi. Nah, tuntutan yang kemudian dibawa oleh kawan-kawan PKUD hari ini bukan hanya sebatas merayakan terkait dengan Hari Buruh begitu. Pertama, ada beberapa tuntutan poin penting yang itu kemudian dibawa. Pertama, naikkan upah buruh dan wujudkan kesejahteraan buruh. Dan juga kedua, naikkan upah buruh dan wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Ketiga, berikan jalan tani bagi seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara. Nah, ini poin-poin penting. Juga reforma agraria sejati dan sebagainya. Dengan demikian, peringatan May Day tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi momentum perbaikan nyata bagi nasib buruh Indonesia. Massa berharap pemerintah pusat dan daerah segera merespon tuntutan buruh dengan kebijakan yang konkret. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, meningkatnya minat generasi muda Maluku Utara terhadap olahraga taekwondo berdampak positif terhadap prestasi yang diraih terkhususnya TGM 95 Malut.
Atlet-atlet taekwondo Garuda Muda TG95 Malut optimis akan terus meraih juara di berbagai kompetisi yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Memiliki potensi sumber daya manusia yang unggul, Taekwondo Garuda Muda 95 terus berkembang dan mengukir prestasi, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Banyaknya prestasi yang dicapai oleh atlet-atlet TGM95 memberikan nilai positif bagi generasi muda. Memiliki 18 dojang atau tempat latihan di Maluku Utara, menandai minat untuk olahraga taekwondo telah tersebar luas. Anak-anak yang telah menjadi juara di beberapa kompetisi turut memberikan semangat dan berharap bisa terus meraih prestasi di ajang-ajang selanjutnya. Untuk sekarang masih mau lebih giat latihan supaya bisa bawa pulang medali emas di event berikutnya. Lomba di pertandingan di Bitung dapat juara 2. Bahagia, senang, bangga, sering latihan untuk pertandingan berikutnya supaya bisa juara 1. Manado dan Bitung. Di Bitung dapat juara 1, di Manado dapat juara 3. Asik, seru. Kepala Pelatih TGM95 Maluku Utara Rahmat Santo Muhammad Saleh mengimbau bagi orang tua yang anak-anaknya telah tergabung dalam TGM95 Maluku Utara agar tetap dukung anak-anaknya dalam setiap kompetisi. Dirinya juga meminta untuk para atlet agar tetap semangat karena sekalipun tanpa fasilitas yang memadai, namun anak-anak TGM95 Maluku Utara bisa bertanding di tingkat nasional dan internasional. Kepala pelatih juga menekankan anak-anak Maluku Utara terkhususnya yang besar di kampung cenderung memiliki fisik dan mental yang sangat baik karena terbentuk oleh situasi alam. Hal tersebut memberikan nilai tambah untuk bisa meraih berbagai prestasi. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pertandingan antara Malut United menghadapi Persis Solo berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang pada Sabtu 2 Mei 2026 malam. Laskar Kiraha datang dengan kepercayaan diri tinggi usai kemenangan besar pada laga sebelumnya. Malut United menatap laga dengan motivasi tinggi setelah sukses menaklukkan PSBS Biak dengan skor telak 7-0 pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri tren negatif tim yang sempat tanpa kemenangan dalam 5 laga. Dengan waktu persiapan yang singkat, tim pelatih tetap berupaya memaksimalkan kondisi pemain guna menjaga performa tim. Saat ini Malut United berada di peringkat keempat klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan koleksi 49 poin, unggul tipis dari Persebaya Surabaya di posisi kelima. Secara statistik, Malut United memiliki catatan positif saat menghadapi Persis Solo. Dari 3 pertemuan terakhir, Laskar Kiraha selalu meraih kemenangan. Sementara itu, Persis Solo tengah dalam performa kurang stabil. Dalam 5 pertandingan terakhir, Persis Solo hanya meraih 2 kemenangan dan baru saja menelan kekalahan telak dari Persija Jakarta. Catatan kandang dan lini pertahanan juga menjadi pekerjaan rumah bagi tim tuan rumah. Dengan modal performa dan rekor pertemuan yang lebih baik, Malut United berpeluang besar untuk kembali meraih poin penuh, sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Klik Sulampa, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun.
Alhamdulillah ya, ini kita buktikan dengan adanya program ketahanan pangan. Saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar ini ada kenaikan 50% minimal itu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Maluku Utara hari ini, dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Saudara Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kuarta, mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan bahan bakar minyak di tengah kondisi global yang berdampak pada distribusi energi. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar situasi di daerah tetap kondusif dan tidak memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Persoalan distribusi BBM saat ini menjadi perhatian serius di berbagai negara. Kenaikan harga BBM, khususnya non-subsidi, tidak dapat dihindari akibat situasi global. Meski demikian, pemerintah Indonesia masih mempertahankan harga BBM subsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Polda Sulteng telah mengambil langkah antisipatif untuk mencegah praktik penimbunan BBM maupun gas LPG. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Kapolri, yang diteruskan hingga ke jajaran kepolisian daerah. Aparat kepolisian melalui fungsi reserse kriminal telah disiagakan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk penimbunan dan distribusi ilegal BBM serta gas bersubsidi. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kuarta, meminta pihak-pihak yang selama ini melakukan praktik penimbunan atau penyelundupan BBM dan LPG agar menghentikan kegiatan tersebut. Hobi timbun-timbun BBM, hobi bawa lari itu LPG dari Sulteng, stop. Sama-sama kita jaga Sulawesi Tengah. Kalau bukan kita sama-sama orang sini, siapa lagi mau jatuh ke kampung? Oke? Kepolisian juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak memperkeruh situasi dengan melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak. Rian Saputra, TVRI Sulteng melaporkan. Ribuan buruh di Ambon mengikuti peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di Lapangan Merdeka. Peringatan May Day di Ambon tidak diwarnai dengan aksi, tetapi dilakukan dalam bentuk kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan kaum buruh. Setiap tanggal 1 Mei tahun berjalan, kerap ditandai dengan aksi yang menyuarakan isu-isu kesejahteraan, hak-hak pekerja dan penguatan pondasi ekonomi. Akan tetapi tahun ini di Ambon, peringatan May Day dilakukan dalam bentuk kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan kaum buruh. Ketua KSBSI Korwil Maluku Kelson Haurisa menyampaikan, peringatan May Day kali ini dilakukan dalam kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan kaum buruh dengan menjalin kemitraan KSBSI, Polda Maluku, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi kaum buruh yang ada di daerah ini yang tidak melakukan aksi dalam peringatan May Day. Gubernur Maluku yang diwakili Asisten 2 Sekda Kasrul Selang mengingatkan agar kemitraan yang selama ini terjalin antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja senantiasa dijaga.
Kepala Dinas Naker Trans Rizal Latukonsina menyampaikan pihaknya mengapresiasi peringatan May Day tahun ini yang dilakukan dalam kegiatan yang fokus pada kesejahteraan buruh. Teman-teman serikat pekerja, serikat buruh itu patut diapresiasi oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah, karena teman-teman mengisinya dengan kegiatan yang sangat konstruktif, yang baik, artinya menjaga ketertiban di masyarakat, tidak turun ke jalan. Saya secara pribadi memberikan penghargaan yang baik kepada teman-teman konfederasi maupun asosiasi buruh dan pekerja di Maluku. Peringatan May Day di Ambon ditandai dengan jalan santai mengitari sejumlah jalan protokol dan senam bersama di lapangan Merdeka Ambon. Boy Nahrum, Andre Oktosea melaporkan. Saudara pemirsa, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku Minggu 3 Mei 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Dan saudara pemirsa, sekali lagi pimpinan serta seluruh karyawan LPP TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Selamat malam dan sampai jumpa.